Pemirsa, penyesalan datang belakangan. Di tengah proses cerai dengan Irish Bella sang istri, Amarzoni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Hasil tes urin Amarzoni positif mengkonsumsi ganja dan sabu. Artis Amarzoni hanya diam dan menangis saat ditanya penyebab dirinya kembali terjerumus narkoba. Usai berstatus tersangka kasus kepemilikan sabu dan ganja, Amarzoni menjalani tes kesehatan dan urin di Unit Kedokteran dan Kesehatan Polri di Polres Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan Amarzoni dinyatakan positif mengkonsumsi sabu dan ganja. Urinnya positif THC, amfetamin, dan metamfetamin. Dalam hal ini berarti tersangka AZ positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Kalau pemakai pasti pemakai karena dia positif. Namun kan kami masih mendalami kasus ini. Ya. Sementara itu polisi menangkap AK, pemasok narkotika kepada Amarzoni di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku disita barang bukti 1 paket ganja. Pelaku ditangkap saat akan kabur usai mendengar kabar tertangkapnya Amarzoni di apartemen di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Sempat mau kabur kemana tadi Pak Kasat? Belum tahu karena dia tahu Amarzoni ketangkap, dia mau melarikan diri. Berarti informasi ketangkap ini dari Amarzoni ya? Betul. Penangkapan Amarzoni dalam kasus narkoba merupakan ketiga kalinya. Padahal Amar baru 2 bulan lepas dari penjara setelah menjalani masa tahanan 7 bulan. Ironis bukannya jera. Di tengah proses perceraiannya dengan Irish Bella, Amarzoni kembali terjerat kasus narkoba. Narkoba ini menghancurkan keluarga sih, pasti. Itu yang gue rasain. Sebelum kita nikah, kita janji sama-sama untuk ke arah yang lebih baik. Dan di sini ya, gue mengkhianati janji itu kan. Polisi masih mendalami adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews, melaporkan. Pemirsa, diduga mendapat penganiayaan, seorang pengemudi taksi online melaporkan sejumlah petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat ke polisi. Keributan berujung dugaan penganiayaan terjadi saat razia parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam rekaman video amatir, seorang pengemudi taksi online terlibat cekcok dengan petugas suku dinas perhubungan saat razia parkir kendaraan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sambil menunjukkan bibirnya yang terluka, pria ini mengancam akan melaporkan petugas ke polisi. Cekcok bermula saat pengemudi taksi online ini berusaha kabur waktu akan dirazia oleh petugas. Naas, taksi online menabrak mobil derek petugas. Melihat mobilnya lecet, pengemudi taksi online kemudian mengamuk hingga terjadi keributan bahkan adu fisik. Kayaknya sih mau melarikan diri. Posisi mobil di subnya tuh menghalangi. Dia nyebrit jalan jadi nabrak. Nah, disitulah berantem. Pasca kejadian, polisi akan memanggil petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat yang dilaporkan oleh pengemudi taksi online. Menurut keterangan korban, saat kejadian dirinya berhenti di pinggir jalan setelah menurunkan penumpang. Sewaktu akan menyalakan aplikasi peta di ponselnya, tiba-tiba pengemudi taksi online ini dihampiri petugas yang langsung menderek mobilnya. Karena menepi, pada akhirnya dia ingin membuka Google Map. Nah, pada saat itu ada seseorang yang menurut keterangan dari korban memukul kap mesin daripada mobil korban tersebut. Pada akhirnya korban turun dan terjadi cekcok mulut, sehingga berdasarkan keterangan korban terjadi sebuah penganiayaan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang pengemudi taksi online ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai nyaris setengah juta rupiah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeluhkan pembeli. Namun meski mahal, cabai tetap dibeli lantaran hampir di setiap masakan menggunakan cabai. Mahal harga cabai rawit di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara nyaris menyentuh setengah juta rupiah per kilogramnya dikeluhkan warga. Pembeli sebagian besar ibu rumah tangga terpaksa membeli cabai dalam jumlah yang sedikit, itu pun mengganti jenis cabai rawit dengan cabai lainnya yang harganya lebih murah. Semenjak harga cabai rawit 480 kg per kilo, warga mengaku sulit mendapatkan cabai rawit karena langka. Kenaikan harga cabai sudah 3 bulan terakhir. Ibu rumah tangga pasrah membeli cabai dengan harga mahal karena hampir sebagian besar masakan menggunakan cabai. Cabai rawit, tapi
karena kosong sama sekali tidak ada, ya terpaksa makannya ini. Jadi karena sudah terbiasa makan ayam, jadi tidak bisa juga kita hilangkan. Mau tidak mau kita beli, tapi sebenarnya harusnya. Jadi saya jual ayam kalasan. Yang tadinya berapa biasanya dapat cabai? Biasa kita beli 5.000, 10.000 itu sudah banyak. Sekarang sudah tidak bisa beli begitu. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga akibat kurangnya pasokan dari petani lokal imbas tanaman cabai gagal panen. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara itu di DKI Jakarta, harga cabai juga masih tinggi, bahkan terus naik menjelang akhir tahun. Di Pasar Tebet Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah masih bertengger di Rp100.000 per kilogram. Dan berikut laporan di Lami Aulia dan Sadu Santo. Sejumlah harga bahan pokok terus mengalami kenaikan di wilayah DKI Jakarta. Tepatnya di Pasar Tebet Timur, tempat saat ini saya menggambarkan. Yang paling signifikan kenaikan ini ada di harga cabai merah yang melonjak naik dari harga Rp65.000 kini menjadi Rp100.000. Kemudian cabai rawit merah yang awalnya ada di harga Rp60.000 kini pun naik menjadi Rp100.000 per kilo. Selain cabai juga ada bawang putih yang turut mengalami kenaikan namun tidak signifikan, yakni awalnya ada di harga Rp35.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian tomat juga turut mengalami kenaikan yang awalnya ada di harga Rp18.000 kini menjadi Rp20.000. Sementara untuk kentang ini masih stagnan di harga Rp20.000 per kilogramnya. Adapun memang jika menuturkan dari pendapat pedagang, kenaikan harga cabai terutama ini sudah naik beberapa bulan terakhir, terutama di akhir tahun, dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor cuaca, yang kedua produksi cabai yang menurun, dan ketiga adalah distribusi cabai yang tidak merata di sejumlah DKI Jakarta. Masih terbilang mahal ukuran kita ya, bapaknya udah pensiun. Gimana Bu responnya? Turunin lah ya pemerintah, ya Allah tolong deh emak-emak ini. Selain cabai merah berapa Bu harganya sekilo? Sekarang aja 100.000 Neneng nih. 100.000. Kalau itu cabai rawit juga sama 100.000 Bu? Ini 100.000. Kalau normalnya berapa Bu? Ya pengen normal aja 50. Kalau cabai lagi mahal, Iya, lagi mahal. Agak galau sih. Terus harapannya untuk pemerintah? Iya, semoga cepat turun gitu. Dan dari penuturan pembeli, ini pun mengatakan bahwa meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar lebih bisa dijangkau oleh masyarakat. Dari Jakarta, di Lami Aulia, Sadu Santo, iNews melaporkan. Calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, didampingi istri dan putranya mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat. Ganjar berdialog dengan pengurus pesantren dan para santri. Uniknya di sela-sela kunjungan, Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo, mendapatkan kejutan ulang tahun dari para santriwati. Tak disangka-sangka di tengah kunjungan ke Pondok Pesantren Nurul Huda di Setu, Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Zinedin Alam Ganjar mendapatkan kejutan ulang tahun dari para santri. Ulang tahun ke-22 dirayakan sederhana di tengah para santri bersama sang ayah Ganjar Pranowo dan ibunya Siti Atiko. Ingin MU menang Mas, gitu. Pokoknya ditanyain kapanpun dimanapun jawabannya cuma itu. Gitu. Ya. Ada pencapaian yang ingin diraih gitu. Ya semoga menjadi individu yang lebih baik lah buat keluarga, buat semuanya. Gak ada yang muluk-muluk Mas, semuanya penting jadi lebih baik aja. Oke, gitu ya. Tanya udah ditunggu Bapak. Jadi terima kasih ya. Alam Ganjar dan Siti Atikoh mendampingi Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, menghadiri sholawat kebangsaan dengan ulama dan tokoh agama disambut riuh santri. Ganjar menandatangani piagam perjuangan yang dibuat oleh ulama dan tokoh agama terkait hak-hak pondok pesantren, terutama terkait pendidikan, nasib pengajar, standarisasi serta kesehatan para santri. Yuk kita dorong ada standarisasi, sehingga kalau kemudian jika semua masuk standar, maka apa yang sudah disiapkan oleh negara akan bisa masuk tepat sasaran. Toh undang-undang pesantren juga sudah ada, jadi inline sebenarnya.
Ganjar juga menitipkan pesan agar para pengasuh pondok pesantren tetap mengutamakan pembelajaran santri, moderasi dan budi pekerti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belusukan ke Pasar Angso Duo, Jambi. Anies bertemu pedagang dan menjanjikan program 100 hari pertama mengendalikan harga bahan pokok. Kedatangan capres dari Koalisi Perubahan ini disambut relawan dan masyarakat. Dalam belusukannya, Anies bertanya pada para pedagang terkait harga bahan pokok. Capres nomor urut 1 ini juga mendengarkan langsung keluhan dari para pedagang terkait harga bahan pokok yang makin mahal. Keluhan pedagang lainnya yakni kesulitan mendapatkan pinjaman sehingga rentan terjerumus pada pinjaman online atau pinjol. Pada kampanye kali ini, Anies menjanjikan program 100 hari kerja pertama untuk mengendalikan harga bahan pokok. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta meningkat selama bulan Desember. 3 pasien diantaranya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan peningkatan kasus bukan dipicu varian baru, melainkan subvarian EG atau Omikron. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai naik di bulan Desember ini. 3 pasien diantaranya dirawat di ruang emergency crisis Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Pasien dengan COVID ya derajat sedang ya khususnya, itu sekitar 3 pasien ya. Dan semuanya stabil sih, bisa diatasi dan tidak ada kondisi yang memburuk ya. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, total kasus aktif COVID-19 per 13 Desember sebanyak 365 orang. 44 orang diantaranya tengah dirawat di rumah sakit, di mana 32 dirawat di ruang isolasi dan 12 kasus dirawat di ICU. Dinas Kesehatan juga mencatat ada 2 kasus kematian akibat COVID-19 pada Desember 2023. Dengan 2 pemain besar ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan peningkatan kasus COVID-19 bukan dipicu varian baru, melainkan subvarian EG atau Omikron. Varian tersebut dibawa pelaku perjalanan dari luar negeri. Di sini ini bukan varian baru, ini subvarian EG. Variannya tetap Omikron, ya, varian Omikron. Varian Omikron itu ciri-cirinya menyebarnya cepat, tapi fatality rate-nya sangat rendah. Itu sebabnya kita lihat kenapa yang masuk rumah sakit dan sampai meninggal itu sampai sekarang sangat sedikit di kita ya, sangat sedikit. Kalau toh pun ada, sebenarnya dia meninggalnya bukan karena COVID, dia karena penyakit yang lain, tapi begitu dites ternyata dia positif. Masyarakat diimbau meningkatkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi COVID-19 dosis ketiga sebagai upaya pencegahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan anak dan istri yang menjadi korban tentu sangat memprihatinkan. Kemarahan membuat pelaku gelap mata hingga menghilangkan pikiran yang logis. Masih ada penyesalan mungkin ya, atau pada saat itu terjadi itu memang sesuatu yang mungkin sifatnya spontan, tidak direncanakan sebelumnya. Kadang-kadang ketika kemarahan itu mengambil alih pikiran kita, akhirnya pertimbangan kita yang logis itu juga jadi turun semuanya. Dengan melihat banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini gitu ya, kita perlu melihat kembali apakah memang sebetulnya ini pendekatannya mungkin harus pendekatan sistem ya, tentang aturan, tentang baik dan buruk, tentang bagaimana mengelola emosi dan segala sesuatu. Pemirsa, 16 pemilihan muda akan bersaing ketat pada Grand Final Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023. Jelang bertanding, para pemilihan muda ini diberikan pembekalan dan arahan langsung dari Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo. Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Popsi, Haritanu Sudibyo, memberikan pesan penting untuk 16 pebiliar muda yang akan berlaga pada Grand Final Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023. HT menekankan pentingnya pendidikan, di luar giatnya menempa kualitas di cabang olahraga tersebut.
Hal ini penting agar para atlet bisa mendapat penghasilan secara profesional dalam jangka panjang ke depan dan terus berprestasi. Saya sangat berharap biliar bisa menjadi industri yang sehat, yang besar, dan tidak hanya itu, kita bisa menumbuhkan, menjadikan juara-juara dunia. Ini harapan saya ya dan kawan-kawan di PB Popsi, termasuk Pak Fadil, di periode yang kedua ini, 2023 sampai 2027 harus bisa menjadikan atlet biliar Indonesia juara dunia. Motivasinya satu karena hobi, kedua pengen cari prestasi juga. Harapannya event ini bisa berjalan setiap tahun sih. Grand Final Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 akan berlangsung selama 4 hari mulai 13 Desember 2023. 16 pebiliar muda ini berhasil lolos pada seri reguler Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 yang telah berakhir pada Oktober lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat menghasilkan sejumlah kebijakan dan target yang disepakati. Melalui Rakornas ini, Kemenparekraf akan mendorong transformasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menutup secara resmi Rakornas Parekraf 2023 di Bandung, Jawa Barat. Rakornas yang digelar selama 2 hari ini menghasilkan kesepakatan untuk mendorong kualitas sektor pariwisata dalam negeri dan komitmen untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja. Tidak hanya itu, Kemenparekraf juga menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan melalui Green Action Offsetting Carbon. 2 hari kita rapat koordinasi nasional telah terhitung 155 kiloton karbon dioksida yang berkaitan dengan Rakornas ini dan langsung kita offset dengan penanaman 1.123 pohon yang kita lakukan dalam Green Action yang langsung kita lakukan di hari pertama. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga memberikan orasi ilmiah kepada ratusan mahasiswa sekolah tinggi di Poltekbar Nasional Hotel Institute NHI Bandung. Sebagai kampus kepariwisataan tertua se-Asia, lulusan Poltekbar NHI Bandung telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 31,7%. Para mahasiswa diminta untuk terus kreatif dan inovatif, karena di tahun 2024 akan ada 40 juta lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif, yang bisa mendorong perekonomian nasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.